Sip. Ya, introduction dulu kali ya. Mm. Gue bingung mulai dari mana. Jadi intinya, gue tuh kepikiran bikin ini awalnya karena apa ya bahasanya? Drama Korea lagi rame banget. Ya kapan sih drama Korea nggak rame ya? So, salah satu yang paling rame sekarang itu ada namanya The World of Merit ya, The World of the Merit gitu ya. Disingkatnya Ya. TWOTM. Nah, Ya. terlepas dari masalah preferensi ya, gue suka atau enggak sama genre tertentu atau dengan cerita tertentu, tapi yang gue sayangkan adalah di apa sih itu bahasanya, di Instagramnya si platform yang menayangkan itu, di Instagram resminya, Instagram lokal sih. Gue ngerti mereka melakukan sebuah brand engagementnya tuh kayak ada 2 seri. Jadi kan yang The World of the Merit sama VIP itu sama-sama ngebahas pelakor dari tingkat ekonomi sosial yang lebih tinggi daripada yang istri pertama lah bahasanya gitu. Kan selama ini persepsi kita kalau ngeliat pelakor biasanya lebih kehidupan ekonomi sosialnya lebih di bawah, lebih miskin, lebih tidak punya status sosial. Tetapi di dua seri ini justru memberikan pandangan bahwa eh, pelakor itu gimana sih kalau misalnya pelakor tuh ditaruh di posisi masyarakat yang atas gitu kan. So, Ya. makanya terus gue kepikiran, ternyata beda ya ketika melihat perempuan, siapapun mereka gitu. Perempuan siapapun mereka, tapi ternyata tetap, terlepas dari masalah gender pun, baik itu perempuan atau lelaki, status ekonomi dan sosial itu bisa berdampak. Setidaknya di sini gitu, di sini tuh dalam artian kita ngebahas Asia, kita ngebahas the East World lah gitu. Beda kalau West World atau Western gitu. Nah, yang gue sayangkan adalah engagementnya tuh di postingan Instagramnya tuh ngebahas pelakor mana yang lebih favorit, kayak bukan soal pelakor ya, tapi kayak Jadi temen. bisa nggak sih, iya, bisa nggak sih kita berhenti ngomongin perempuan sebagai pelakor, tapi lebih kepada apa ya, gue bukan yang ngebahasnya ameliorasi atau penghalusan kosakata, tetapi emang lebih mudah dibilang pelakor sih gitu. Tapi kemudian ya menurut lu deh, menurut lu dulu, gimana pendapat lu sebagai perempuan kalau denger kayak, hah, pelakor di apa sih, kayak diperbandingkan gitu, maksudnya pelakor mana yang lebih keren gitu. Menurut lu sebagai perempuan aneh nggak sih, atau kayak malah nyantai, atau gimana? Coba gue mau tahu itu dulu deh, kita sebagai Kalau ininya. gue selalu khawatir dengan Nah, adanya label bahwa si perempuan ini yang hmm, melakukan tanda kutip hal tidak bermoral gitu ya. iya, Seolah-olah emang perempuan tuh selalu ada di dua kutub, either dia jadi hmm, angel atau jadi evil gitu. Jadi nggak pernah hmm. jadi manusianya gitu. Nah itu makanya terus, Takutnya gitu di situ. Jadi orang kayak hmm, emphasizing sisi buruknya atau hmm, emphasizing sisi baiknya gitu, tapi nggak iya, pernah hmm, menggali kenapa ya orang itu misalnya aku nggak nonton si drama iya, iya, ini, nggak apa-apa, drama nggak apa-apa. Korea Ha, ini. ha. Terus, Karena jujur series yang lagi ku tonton sampah banget, nggak sampah sih maksudnya dalam artian bener-bener yang binge watching banget, lebih yang kayak NCIS, CSI zaman dulu oh, banget. hmm. Karena kayak Jadi, posisi di kepala gue nggak punya mikir, jadi kayak udah pernah nonton terus gue nonton ulang, jadi emang kayak gitu. Nah cuma hmm, eh, kalau gue mendengar cerita adik gue yang ikutan nonton juga hmm, sebagian juga cerita rekan-rekan gue yang ngomong ngebahas itu gitu, kayaknya kok selalu pembahasannya
either dia jadi yang super baik atau jadi super jahat gitu, tapi nggak pernah Iya, pembahasan makanya. kenapa kok dia punya punya tendensi untuk atau keinginan untuk tanda kutip merebut laki orang gitu. Nggak tanda kutip ya, beneran ngerebut ya dia. Atau Iya, pertanyaannya ke kesannya cowoknya, kayak kenapa dia enggak. melakukan Nah, itu gitu. iya, iya, maksud gue gini loh. Jadi kayak kok kesannya rendah banget ya, perempuan tuh cuman bisanya memperebutkan lelaki gitu. Emang sih menarik. Jadi kayak biasanya kan yang diperebutkan perempuan sebagai objek. Oh, menarik karena oh lelaki juga bisa diperebutkan sebagai objek gitu. Tetapi cuman mereka nggak fokus ke sananya, tetapi mereka fokus nih gue share link link ininya ya, link apanya sih bahasanya, link dari si platform itu kemarin tuh bikin bikin campaignnya di, bahkan gue sampai capture, gue discuss ini sebelumnya sama Dewi juga. Apa sih nih, gue masuk pakai akun gue yang lain dulu bentar. Jadi di link IG ini, di link IG ini tuh lebih ke masuk nggak tuh, harusnya masuk ya. Itu di link IG itu gue capture, nanti gue kirim WA-nya kalau, nah gue lupa nge-share itu, gue lupa nge-share. Coba gue sambil kirim ke lo deh, meskipun Boleh, nanti lu boleh. bukanya nanti aja ya. Ini gue Buat lagi ini, depan laptop, jadi mungkin bisa sekalian. iya. Uh, jadi lu pakai WA apa web WhatsApp nggak? Web Pakai, WhatsApp. pakai. Iya Di ya, share aja, bentar. nggak apa-apa. Iya, itu capturannya sama linknya gue copy lagi. Ya. Jadi gue bacain komen gue ke mereka ya. Jadi kayak mereka bikin campaign. Sorry. Oh ya, Campaign. santai. Hah? Mereka bikin campaign itu, gua bacain narasinya ya. Ntar. Ranking 1 pelakor jatuh kepada komen di bawah ya guys. Hashtag the world of the merit. Hashtag VIP. Hashtag pelakor gitu. Terus kayak gue komen dong. Kayak gue komenin gini. Seriously, View Indonesia, gue sebut aja lah ya, View Indonesia. Seriously, View Indonesia monetizing from any kind of degrading women values like don't understand the concept of feminism. Gue gituin aja gitu ya. Gue gituin. Terus gue lanjutin. What are you trying to do here? Doing such witch hunting so that all the women will killing each other? Can't you people just give another perspective upon woman empowerment instead of just seeing them as monetized objects? I'm a man, but I just cannot felt more anger than this degrading values of woman. What if your mom is pelakor? Gue gituin intinya. Jadi kayak bener yang lu bilang, kayak manusia tuh bukan dikotomi gitu, dikotomi yang kayak yang jahat 100% jahat, yang baik atau pahlawan itu 100% pahlawan gitu. Kayak kalau mau bahas sejarah, Gajah Mada itu di perspektif suku bangsa lain dibilang penjajah gitu. Dan sebaliknya. Atau misalnya salah satu series yang ada di viral yang sekarang, emang sih produksinya Korea, tapi dia kan yang biasanya teman diskusi gue buat streamingan Dewi. Kalau Dewi bilangnya ekstrakurikuler tuh, ya Dewi join juga. Kalau ekstrakurikuler tuh lebih ke, kan itu lagi viral ya, ekstrakurikuler dia produksi Korea tapi dia Netflix gitu. Kalau ekstrakurikuler itu ngejabarin bahwa bukan soal being good or being bad, tapi lo sebagai human, lo mengalami keduanya gitu ya. Jadi kalau itu sebagai manusia, tapi kalau sebagai gender yang kayak oh ada perempuan, ada lelaki, ada third gender juga. Maksud kita adalah bukan gue sebagai lelaki atau lo sebagai perempuan atau sebaliknya gitu. Tetapi kita sebagai manusia yang utuh, terlepas siapa kita, selama kita punya maksud baik, kenapa enggak gitu kan. Ada pepatah yang bilang, you don't have to be a good person
to do good things gitu kan. Intinya itu gue dapat dari series lain sih, tapi gue lupa mereka ngutip siapa, gue lupa. Intinya adalah kita akan fokus ngebahas 2 series utama di luar drakor, di luar platform-platform dan series lain, tapi series lain akan kita bahas juga kayak di sela-selanya, tapi fokus kita ada di My Brilliant Friend yang diangkat dari novel sequel Itali. Ya, novelnya ada 4 seri kalau nggak salah. Novelnya ada 4 seri itu, it's like harusnya sih best selling ya. Kayak iya terkenal gitu. Harusnya sih best selling ya. Gue sambil ngeliat contekan di WA. Harusnya sih best selling ya, karena kayak salah satu review yang linknya udah gue share ke lo itu. Oke, kita fokus satu-satu dulu ya. Berarti kita fokus ke My Brilliant Friend dulu ya. Ada My Brilliant Friend sama itu ya. For more shots, please. For more shots, please. Jadi yang itu ngambil konteksnya tuh di Itali, yang satu di India. Yang satu lagi yang For More Shots Please itu di India. Ya, kalau fokus di kotanya, kalau yang Itali itu di Napoli, di Naples. Ya, Napoli itu Itali banget lah, pizza Napoli, es krim Napoli, segala macem. Nah, kalau yang For More Shot itu di Mumbai. Mumbai itu kayak, kalau New Delhi kayak Jakartanya lah ya, tapi Mumbai itu kayak Bandung atau kayak Surabayanya lah, kayak kota besar, tapi bukan ibu kota negara, tapi dia hidup ya, dia Mumbai. Makanya namanya Bollywood dari Mumbai. Mumbai Hollywood gitu kan, Bollywood. Nah, di Mumbai ini yang, kita balik ke My Brilliant Friend dulu ya, biar fokus. Fokus di My Brilliant Friend. Di salah satu poin yang di-review di The Guardian, nah gue sambil contekan gue yang di Guardian sama yang di chat kita, keywordnya ada di Bechdel test. Bechdel test itu apa? Jadi kalau Bechdel test itu kayak buat ngukur sejauh mana tokoh-tokoh dalam suatu dramaturgi itu terukur dengan ukuran validitas sebagai berikut. Bechdel test itu adalah a measure of the representation of women in fiction. It asks whether a work features at least 2 women who talk to each other about something other than men. Maksud gue kayak minimal dalam percakapan mereka, baik itu teater, film, dan segalanya, itu minimal jumlah perempuannya 2. Minimal jumlah perempuannya 2, dan ngebahas hal lain di luar cowok gitu kan, kayak entah itu pekerjaan, entah itu anak masih boleh lah ya, entah itu anak, keluarga, atau kayak pemikiran. Nah, di My Brilliant Friend itu kalau tadi istilahnya ya, tapi kalau di The Guardian gua ngutip, sebelah mana ya kemarin ya? Middle Pass dia udah ini ya. Iya, jadi what struck, ini gue bacain si reviewernya ya, reviewer di The Guardian-nya itu si Rhiannon Lucy Coslet, Rhiannon Lucy Coslet. Dia nulisnya kapan ya? Pokoknya udah lama sih, soalnya dia nge-review season 1, sekarang udah masuk season 2 dan lagi produksi season 3. Intinya si Lucy Coslet ini bilang kalau, mana ya? What struck me most about the shifting of the story into different medium is the time given to the 2 main female character and how revolutionary it still feels to see female friendship explored on screen in this way. Jadi kayak emang rentang sejarah di mana di My Brilliant Friend tuh bener-bener detail. Bener-bener dan secara visual ini kalau gue berusaha buat ngejelasin secara sinematografis ya, secara sinematografis Napoli zaman mereka kecil tuh kayak masih hitam putih atau abu-abu atau kayak grayscale atau shade of grey gitu. Terus makin mereka remaja, dewasa itu berwarna. Terus nanti di season 3 tuh mulai masuk dari dewasa ke dewasa muda ke dewasa tua. Itu nanti mungkin akan pudar lagi gitu. Jadi
secara visual seperti itu. Nah, uh, itu itu bener banget. Itu Jadi kayak ada maksudnya mereka ya, maksudnya representasi dari apa sih warna atau tone kali ya, tone tone, iya, tone color tone-nya lebih shading ke grey. Kalau pas mereka adegan-adegan di season pertama tuh mereka masih pada kecil, sekolah, terus akhirnya beranjak ke SMA, kuliah tuh di season 2. Kayak sekolah tinggi dan mulai bekerja di season 2. Puncaknya tuh lulus kuliah sama bukan getting married sih. Getting married yang pertama di akhir season 1 karena tokohnya kan ada 2 tuh, si Lenu sama Lila. Nah, Lila ini, gue coba lanjutin kalimat selanjutnya. If the portrayal of this friendship was revelatory in the novel, with all that form facility for introspection, then on screen it is even more so. It goes without saying that it takes the Bechdel test and turns it into ragu. Ragu gue lupa apa intinya, bahkan udah melampaui si Bechdel test sendiri gitu. Kalau Bechdel test tuh baru ngukur, iya, kalau Bechdel test tuh kalau kayak tadi hasil pembicaraan kita baru ngukur ini benar-benar perempuan yang dibahas secara manusiawi, terlepas dari masalah good or bad atau angel or devil-nya, atau cuman fokus ngebahas seks gitu kan, atau ngebahas cowok gitu kan. Bahkan itu lebih ke karena kaitannya dengan revolusi Eropa, revolusi Itali gitu, zaman-zaman Nazi segala macam. Itu bahkan bagaimana perempuan meskipun mereka berangkat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, kalau memang mereka mau, mereka bisa beradu strategi politik, nikah sama cowok kaya, tapi benar-benar tetap punya sisi yang direpresentasikan sama si Lila ini. Kalau Lila tuh direpresentasikan, dia cerdas, tapi dia terkurung di dalam rumah. Dia menikah, dia menjadi ibu rumah tangga, tapi ditunjukkan bahwa rumah tangga versi Itali itu Eropa banget, which is rumah tangga yang memang ekonomi. Oikos nomos itu kan memang artinya rumah tangga gitu. Jadi ilmu ekonomi itu sebenarnya ilmunya para housewives, gitu. Ada di rumah tangga. Makanya mungkin kalau buat para lelaki atau para perempuan yang mungkin mencari istri juga gitu, baik lelaki maupun perempuan yang mencari istri yang memang ideal di rumah, bagusnya cari yang lulusan ekonomi biar jago, bro. Ya. Sorry, keputus deh kayaknya tadi. Tes. Halo? Oke. Apakah sudah oke? Tes. Ya. Jedet-jedet nih. Jedet. Dia stabilnya di 15 menitan ya berarti ya? 15 menitan dia stabilnya. 15 kayak reconnect gitu. Oke deh. Balik. Udah mulai stabil Kembali belum? tadi gue Udah baru mulai stabil belum? sampai Gua. udah mulai. Oke kok. Halo? Yes, halo. Halo? Amel sampai oke. Hai Amel. Oke ya. Mungkin aku sambil dengerin. ini komen juga deh. Nah, kalau yang lain ada Ya. yang nonton The Billion nggak? Coba sambil chat.
Oke. My Brilliant Friend, sorry. Oke, lanjut, Pan. Kayaknya udah cukup stabil. Udah ya? Udah lumayan stabil ya? Oke. Mm-mm. Oke. Tadi sampai mana gue ya? Tadi gue sampai mana ya? Pokoknya kita sampai bahas tentang dua karakter ini kan, apa namanya, si dua karakter yang berbeda. Terus tadi sempat bahas tentang rumah tangga. Kalau cari pasangan, cari ekonom, biar urusan biar Rumah urusan tangganya. finansial lebih ini sustain. Iya. Oke, tadi kan nanti ada two main female characters gitu ya. Yang Iya. satu itu pinter banget, ya kan ya. Mm-mm. Si Mm-mm. itu yang pinter tuh yang Lila itu ya. Nah, si Lila itu lebih ke jenius sebenarnya. Jadi dia kayak nggak sekolah pun sebenarnya dia bisa pinter. Si Lila ya. Ha-ha. Tapi temennya ini si Lenu, Iya. Lenu itu dia lebih kerajin. Karena dia kayak cerdasnya tuh karena dia selalu berusaha untuk bisa. Sedangkan kalau Lila tuh kayak nggak diajarin aja tuh udah kayak cemerlang gitu loh si Lila. Kalau Lenu tuh kayak dia selalu berusaha untuk bisa. Iya, 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 benar-benar. Terus kayak yang super genius gitu ya kalau yang Lila itu ya. Mm-mm. Nah, gue sempet sempet nonton trailernya sebenarnya Van di YouTube kan, kayak ngecek-ngecek Uh-uh. gitu. Gue Iya, tuh nggak mungkin ternyata HBO series kan, kayak emang gue harusnya iya, udah series. langganan HBO kali. Nah, tapi ada tendensi emang memperlihatkan representasi perempuan ini sebagai kayak, gue melihat HBO nih ya, maksudnya dia kayak punya Iya. pola, karena Mm-mm, nggak cuma polanya HBO. ya nggak cuma series ini gitu. Kalau gue perhatikan di series-series HBO itu mencoba merepresentasikan si perempuan ini nggak cuma berhenti di apa namanya persoalan kayak tadi apakah aku harus memilih karir atau aku harus memilih menikah gitu, tapi lebih kayak struggles together gitu. Karena gue melihat Iya, kayak oh mereka punya apa temen, terus akhirnya mereka kayak yaudah kita berjuang bersama atau ya sharing together tentang itu gitu. Kayak iya, waktu itu iya. gue pernah nonton apa aku sempat ngikutin ini kalau HBO, Hmm. gue lupa namanya, the girls something Iya, something girls, girls ya. girls, iya Itu kan girls. juga gitu ya nuansanya kalau menurut gue, Jadi maksudnya kalau ya gue mau bilang bahwa meskipun girls itu mungkin konteksnya mirip-mirip sama yang si Four More Shots gitu, yang hmm, urban, yang metropolitan gitu, tapi friendship yang diangkatnya tuh nggak berhenti di perihal cowok, relationship cowok ya, gitu loh. Itu juga ya, struggling ke sebenarnya tentang body issues, tentang karirnya ya, dia, tentang apa, oh Euphoria juga gitu. Ya benar, Euphoria adek gue ya. ngikutin cerita gitu juga. Gue Kalau yang lama menurut lu gimana? Yang Sex and the City menurut lu gimana? Sex and the City. Nah, gue pengikut Sex and the City juga sebenarnya, Ya, dan ah, menurut gue itu inspiring karena gue kayaknya juga cukup tumbuh dengan itu ya. sama gue Maksudnya itu kan juga dari tumbuh tadi banget. banget kan. Gue Kayak tumbuh siapa sih banget. yang nggak pingin, Eh, siapa sih yang nggak pingin ketemu Mr. Big segala macam kan. Cuma kayak gue merasa gue lebih seneng nonton Girls ketimbang Sex and the City ya. It's interesting gitu, exciting, Karena tapi lu sadar gak sih kalau Sex and the City terlalu rendah untuk level Bechdel testnya. Bechdel ya testnya mungkin mereka tuh kayak kayak gini loh. Mereka argumentasinya kalau di Sex and the City cowok adalah topik yang kayak misalnya cewek, kalau kalau cewek dibahas sama cowok ya biasa aja ya, cewek juga berhak dong bahas cowok biasa ya. aja itu. Tapi jatuhnya malah kayak terlalu fokus ngebahas cowoknya karena emang judulnya aja udah seks gitu kan, jadi kayak minimal cowok sama cewek atau cowok sama cowok atau cewek sama cewek, jadi terlalu masih, kalau yang kita bahas mulai masuk ke gelombang-gelombang feminisme ya, kalau gue ngelihatnya Sex and the City masih terjebak di
lipstick feminism. Ya, Jadi kayak lu coba feminisme body hanya out dijadiin ya cuman physically, cuman kayak emang sih isu-isunya udah mulai ada yang dibahas juga, LGBT pun juga udah mulai dibahas, tapi kalau sampai ini kita akan mulai sambil bandingin sama Four More Shots juga ya karena udah masuk ke Sex and the City. Kalau LGBTQ plusnya itu lebih kena di Four More Shot Please karena kalau kita balik ke pola HBO. Kalau HBO tuh rata-rata hampir semuanya tuh diadaptasi dari buku ya. Bukan yang kayak pure blank canvas gitu, tapi karena memang sudah ada produksi kreatif sebelumnya gitu. Sudah ada intellectual property sebelumnya, minimal buku gitu kan. Nah, kalau yang Amazon kan baru nih, si Amazon Original atau Prime Video, dia mulai membuat cabang-cabang di negara-negara supaya tiap negara tuh punya produksi sendiri gitu. Nah, awalnya kalau My Brilliant Friend itu bukan asli HBO karena dia kan produksi Itali. Pokoknya tadinya produksi Itali tapi mungkin kerjasama distribusi atau kerjasama produksi sama HBO gitu kan. Nah, kalau Amazon ini Prime Videonya itu udah mulai percabang produksinya kayak Netflix ya. Netflix juga dia biasanya per negara gitu produksinya. Kalau kita mulai belok ke Four More Shots itu dia memang kalau pakai bahasanya yang review satu lagi yang kita dapat dari New York Times itu yang season pertama nggak terlalu apa sih bahasanya, yang season pertama nggak terlalu feminis, maksudnya paling masih ngebahas, katanya sih masih ngebahas di Sex and the City lah, maksudnya masih dibahas yang lo bilang, masih banyak lipstick feminismnya. Lipstick feminismnya. Nah, di season kedua, which is gue juga belum nonton karena gue juga baru mulai nonton yang season pertama. Season kedua katanya lebih banyak lagi feminismenya karena struggling perempuan di India sama di Italia beda gitu kan. Kalau di Italia isunya lebih ke domestik, publik, dan ekonomi gitu. Tapi kalau di India emang sih kalau di My Brilliant Friend dibahas juga kekerasan dalam rumah tangga. Tapi udah dibahasnya ya di dalam rumah, bukan kekerasan yang kayak di jalanan gitu-gitu. Tapi kalau di apa sih kesannya kalau di Four More Shot Please ini lu keluar rumah aja udah takut. Karena kayak di luar rumah tuh cowok semua isinya gitu. Karena kayak yang bukan soal lu boleh atau nggak boleh keluar rumah, tapi kayak bisa jadi bukan ketakutan ya, bisa jadi tendensi catcallingnya lebih mengerikan. Catcalling di India daripada di Italia. Sedangkan di Italia tuh isu-isunya yang lebih banyak dibahas tuh yang personal gitu, kayak oh lu bermasalah sama keluarga ini, bermasalah sama keluarga itu, lebih ke masalah personal tapi masalah keluarga gitu, mentok di keluarga paling banter. Tapi kalau extremely sampai ke tingkat negara itu baru revolusi gitu kan, revolusi gitu. Nah kalau di India tuh kayak jangankan boro-boro mikirin gue besok dipukul suami nggak ya gitu ya, jangankan mikirin itu, kayak besok masih bisa makan aja udah bagus gitu. Untuk yang untuk yang status atau tingkat ekonomi sosialnya rendah. Makanya kemudian di Four More Shot Please itu kemudian yang ditampilkan adalah yang middle high, karena middle high inilah yang bisa punya posibilitas untuk eksplorasi lebih tentang relasi kuasa gitu. Kalau menurut lo gimana? Jadi kita udah mulai masuk ke bisa urusan kelas juga ada di situ ya. Jadi feminisme itu ternyata tidak dan feminin, ada baiknya benar kalau kita lihat
wave feminism ini. Tes tes. Tovan tidak terkoneksi lagi. Halo? Halo? Oke, nyambung lagi. Tadi gue Ya, sempat mau ya. nyinggung ini, Van. Hmm. Apa? Kalau kita ngelihat yang My Brilliant Friend mencoba mengambil konteks Itali, kemudian mencoba membahas tentang isu-isu domestik gitu ya, tapi akhirnya pergelutannya itu memang di ranahnya perempuan gitu ya. Sementara kalau yang For More Shots Please itu kan lebih kayak bagaimana si perempuan ini bisa mengeksplor ruang-ruang yang mungkin sifatnya tanda kutip publik, tapi hanya orang di kelas tertentu gitu. Jadi Iya, menurut iya. aku akhirnya kayak kalau mau ngebahas feminisme nggak bisa berhenti di perihal representasi cowok harus representasi cewek harus di ranah publik itu nggak berhenti di situ menurut aku Iya, gitu. Tapi benar, benar, benar. ternyata kelas siapa nih, representasi kelas yang mana nih si cewek ini gitu. Ternyata kalau kita mau ngomong Benar. punya relasi kuasa, ternyata dia, istilah gini, kalau lo orang kaya, punya koneksi ke politik tertentu gitu ya, partai tersendiri gitu ya, tertentu misalnya, terus lo jadi wakil DPR MPR, ya make sense lo misalnya bisa punya triumph atau apa prestasi menjadi Hmm. perempuan Nah, di bidang itu gitu. Tapi gue bagaimana dengan kelas yang lain gitu lah kalau gue gua ngeliatnya gua gitu. gua mau nyelipin satu series aja, satu series ya. Gue mau nyelipin satu Hmm. series aja yang terkait dengan relasi kuasa dan status ekonomi lah gitu. Terlepas dari masalah perempuan dan Hmm. lelaki ya. Tapi relate banget tetap karena series ini baru baru season pertama. Itu yang produksi FX kalau nggak salah ya, yang produksi FX itu diputar di FX sama Hulu kalau nggak salah. Yang judulnya Oke. Mrs. America yang Kate Blanchett baru, film Oke, gue serinya belum lihat Kate tuh. Blanchett ya. Jadi kalau di situ tuh Menarik bener-bener juga sih. langsung ditunjukin dua partai yang kayak bener-bener yang kayak Demokrat sama Republikan gitu kan. Bener-bener Nah, bukan ngebahas status ekonomi sosialnya lagi gitu, tapi bener-bener politik praktis gitu kan. Bener-bener bagaimana oke. ini isu apa sih equality rights enactment atau amendments ini itu tuh bahkan eh, menjadi pergelutan bersama dari kedua partai baik Republikan maupun Demokrat. Cuma ada satu perempuan, gue Hmm. bilangnya sorry ya, gue bilangnya perempuan sakit jiwa gitu. Ada satu perempuan sakit jiwa yang dia sebenarnya dapat privilege dia sebagai istri seorang politikus dan dia dari keluarga yang menengah ke atas gitu. Nah, Tapi kemudian dia mengalami sebuah sindrom inferioritas bukan sebagai perempuan. Tapi ya, dia ya, ya. justru perempuan yang tidak memperjuangkan perempuan gitu. Itu yang kemudian, ini sorry kalau gue harus Karena dia bahas gambaran idola gue ideal juga. perempuan juga di patriarki gitu kan. Iya, Perempuan yang jadi ideal kayak tapi iya, iya. nah, Jadi dia ya. mempersepsikan perempuan ideal yang di dalam ranah patriarki yang kayak oh ya pencapaian gue kalau gue bisa bikin roti enak dan Ya. dijadikan bagi-bagi ke para para anggota Kongres atau anggota DPR MPR gitu kayaknya udah hebat banget dan kayak dari Hmm. cara seperti itu bisa membuat mereka untuk memilih vote politik tertentu gitu. Tapi sakit jiwanya dari gua sebagai penonton kayak gila ya bisa mempersepsikan bahwa ini tuh sebenarnya nggak ada urusan entah itu mau relasi kuasa entah itu mau ruang publik atau domestik tapi lu mau jadi siapa cuman gua nggak sukanya adalah ketika lo menjadikan perempuan isu perempuan demi kepentingan lo bukan kepentingan bersama ngerti Nah, kan jadi kayak kolektivitis, the meaning of nah feminism menurut gue. iya, Benar-benar jadi bang. kayak kolektivism on the feminism itself bukan yang kayak feminisme garis Hmm. keras yang kayak cuman lu laki mati aja lo bukan yang kayak gitu tapi lebih kepada fourth wave of feminism bukan hanya sekedar gua perempuan, gua cuman ngebela perempuan Hmm. tetapi gua perempuan atau bahkan gue bukan perempuan tapi kita benar-benar bagaimana menyuarakan perubahan sosial yang lebih baik, progresif gitu kan. Nah, kaitannya dengan progresif ini,
fourth wave feminism as a new neo feminism, it's beyond, karena sekarang mulai dapat ruang tuh di media-media penyiaran, di media-media penyiaran alternatif, which is yang udah kita bilang dari tadi, HBO, Amazon, Netflix, segala macam. Nah, kalau di Netflix tuh ada Killing Eve, lu ngikutin nggak Killing Eve? Ya, aku juga sempat nonton. Nah, Killing Eve tuh terlepas dari masalah lesbiannya ya, terlepas dari masalah lesbiannya, tapi kayak lu dua perempuan main bunuh-bunuhan. Gue kayak bukan soal lu perempuan ya, tapi lu dua tokoh utama ya, kebetulan aja lu perempuan dan lu bisa bunuh-bunuhan gitu. Kayak sekarang tuh udah fourth wave of industry, fourth wave of feminism, fourth wave of media gitu. Jadi kayak lebih luas dan lugas lagi, nggak terbatas sama gender, tapi isu kelas tetap kayak menjadi lebih penting gitu. Kalau tadi kalau tadi yang lu sampaikan adalah isu kelas di My Brilliant Friend, bukan lagi soal publik atau domestik, terus bukan lagi soal miskin atau kaya, tapi lebih ke self actualization. Karena pencapaian Lenu di season 2 adalah ketika dia dengan bangga bilang ke Lila kan dia pencapaian personal yang menurut dia bisa punya anak, dia bisa menikah, dia bisa punya anak, dia akhirnya bisa bekerja selayaknya lelaki, dia udah mencapai. Tapi Lenu yang selalu fokus belajar, dia dapat nilai bagus bukan karena sekedar cerdas, tapi memang karena rajin. Akhirnya pencapaian dirinya tuh terpenuhi ketika dia menerbitkan buku gitu. Jadi baik di ranah domestik maupun di ranah publik, dua-duanya memiliki pencapaian menurut ukuran mereka masing-masing gitu. Dan itu berhak mereka memilih itu gitu. Bukan yang kayak, oh semua perempuan harus bisa nulis buku, oh semua perempuan harus bisa kerja gitu. Oh semua perempuan harus bisa apa sih bahasanya? Semua perempuan harus bisa punya anak, menikah gitu. Jadi kalau di My Brilliant Friend isunya adalah isu pilihan. Apakah ini sebuah hal yang terberi atau sebuah hal yang dicapai pencapaiannya? Karena ukuran pencapaian masing-masing individu adalah berbeda. Nah, langsung kita tarik ke four more shot please. Pencapaiannya lebih kepada pencapaian sosial. Itulah mengapa indikasinya nih, yang kenapa kita tadi ngebahas pelakor di awal. Kenapa sih kok kayaknya lu kenapa sih lu orang kayaknya seneng banget nonton drama yang isinya pelakor? Oh mungkin secara alam bawah sadar, secara social subconscious and unconsciousnya memang ada arketip yang sudah dari sononya tuh, ya itu kan juga urusan orang, gimana ya, urusan dia adalah urusanku juga, itu negatifnya ya. Tapi positifnya adalah, ya lu kalau urusan pelakor kayak gitu, tapi coba urusan sosial, orang lain nggak makan, lu makan nggak, kayak gitu. Jadi jadi kayak bahasanya sebenarnya ada positifnya. Itu yang mau gua kayak, emang sih kita ngeluh, ya ampun pelakor dimonetisasi banget gitu. Tapi sebenarnya dari yang negatif itu kita bisa belokin ke positif. Coba lu udah paham susahnya jadi perempuan seperti apa gitu. Lu udah paham susahnya jadi perempuan seperti apa, tapi coba deh masyarakat gitu kan. Jangan lagi membatasi diri hanya sebatas soal pria gitu kan. Ini yang balik lagi ke Bechdel test adalah memang mungkin terkesan negatif ngebahas pelakor, tapi kita berharapnya orang-orang timur, Asia Tenggara, bahkan Indonesia tuh itu punya potensi untuk dibelokin gitu, dibelokin dari yang ngebahas gosip seleb, gosip pelakor ke isu-isu sosial gitu. Karena memang udah ada DNA-nya, udah ada potensinya ke arah sana gitu. Tapi cuman belum diarahin aja gitu. Karena memang sorry nih, harus banget belok ke Marsinah gitu ya. Yap, boleh. Coba
Kalau yang di ini ada film drakornya terbaru. Coba Oke. kalau pelakornya itu orang model kayak Marsina. Nah, Itu bahkan di drama Korea, oke lah, pelakor-pelakor sebelumnya sudah dibahas dari dari apa upper sih class. bahasanya, upper class gitu. Nah, Kemudian film seri terbaru ini udah masuk episode berapa ya? Baru mulai. Judulnya When Love Blooms. When Love Blooms itu pelakornya digambarin kayak gini. Gue bilangnya pelakor aja ya biar gampang kita nganalogiinnya. Pelakornya itu adalah cinta pertama. Satu, berarti orang yang sebenarnya sudah lebih dulu sebelum si istri ya. Pelakornya itu adalah cinta pertama. Pelakornya itu bercerai dan punya anak. Dan pelakornya itu demonstran. Gila nggak tuh? Widih, Gila dia nggak tuh? sudah Gue kayak revolusioner banget sih. Karena dan dia sudah kayak melewati batas-batas norma yang biasa berlaku gitu, bahwa iya, perempuan seharusnya kalau mau ideal punya suami. Ini dia udah lah nggak punya suami, ngerebut ngerebut orang, ke suami iya. orang dan demonstran. Mungkin dia Jadi emang rebel jadi aja sih. iya, jadi tapi kalau dia emang ya bukan soal kekurangan atau kelebihan ya. Dan ditambah Mm-mm. dia punya anak juga. Nah, anaknya itu kayaknya hak asuhnya mau direbut lagi sama keluarga mantan suaminya gitu. Hmm. Dan si when my love blooms ini tuh lebih kepada lebih kompleks sih kalau menurut gua, kayak jujur kalau memang masih mau ngebahas soal pelakor yang kalau dibahas di platform itu ya, pelakor yang lebih keren tuh yang mana? Kalau emang mau fokus ke pelakor ya gue akan bilang pelakor di When My Love Blooms. Karena bener-bener Ya, si ya. pelakor ini yang dijadiin tokoh utama dengan beberapa poin ideal ideal dia gitu. Jadi it's Berarti not about sebenarnya hmm, ya gimana? It's not about apa dulu? it's not about being pelakor or not. It's not about either you are good or bad people, but you Mhm. are, tapi intinya adalah lo tokoh utamanya bukan gitu. Nah, tapi berarti kan gini, kalau gue makan penasaran gini, balik ke pelakor dulu ya sebentar. Ya, Karena ya, tadi ya. kita ngebahas ini, teman-teman, bahas pilihan ya. Ya, pilihan, Sebenarnya pilihan. kan kita punya kesempatan atau enggak sih, dan sebagai perempuan mungkin ya, gue akan bilang bahwa kesempatan yang diberikan ke perempuan itu tidak banyak gitu, Hmm. bahkan di kelas manapun, apalagi di kelas yang bawah. Nah, gue nggak tahu gimana sih drama Korea ini, cuma gue akan melihat pelakor itu representasi dari seolah-olah jika kau ingin hidup ideal, lo harus punya semacam citra tertentu yang lu tangkap gitu dengan menikah pada Hmm. sosok tertentu gitu. Artinya kan Hmm. dia Hmm. ingin memperebutkan simbol sebenarnya menurut gue, ketimbang Simbol simbol benar-benar kekuasaan, di. simbol Nah, kekuasaan. jadi kayak sebenarnya jadi political juga menurut gue pelakor itu gitu loh. Tapi orang tidak melihat ke sisi situnya. Orang akan melihat ya Benar, udah bad benar. wujudnya aja gitu. Tapi ini Ya, kesempatan ini kenapa dilakukan gitu kan. Nah, kalau ya, lu tadi kayak si apa tadi, When Love Blooms ya. Kemudian ya. ini kan diangkat gitu ya sosok ini gitu. Artinya kan sebenarnya ini sosok perjuangan menurut gue, struggles gitu. Exactly. Menurut gue Ya, kayaknya si pelakornya itu hanya bumbu, kalau gue mau boleh boleh sedikit curiga gitu ya. Nyanyian itu cuma ya. bumbu gitu supaya orang bisa tahu betapa strugglesnya, dia punya desire tentang cinta lamanya mungkin, tapi dia ada hal yang perlu dia prioritaskan gitu, prioritaskan anaknya, terus mungkin hak-haknya dia sendiri gitu. Dan kalau kita bisa ngelihat skala prioritas itu, apa yang sih yang paling banyak dibahas, itu mungkin juga bisa nunjukin sebenarnya media ini digunakan untuk merepresentasikan apa, mencitrakan apa gitu. Menurut gue itu juga penting gitu untuk dilihat. Kalau kemarin gue sempat apa, ngelihat live-live di ini ya, Instagram gitu ya, banyak banget yang bilang you are not only what you eat but you the general of what you consume gitu ya, apa yang kamu Ya. konsumsikan, termasuk kan ya, film gitu ya, termasuk cerita dan segala macam. Menurut gue dengan lu memantau tadi kayak Bahdel tes segala macam, karena itu kayak lu ngelihat ingredients dari makanan gitu. Kalau lu kebanyakan gulanya,
indikasinya apa nanti ke tubuh lo gitu. Sama juga menurut gue nonton ini semua gitu, dan kalau lo malah cenderung jadi kayak justifying orang cuma bad or good, menurut gue udah nggak sehat. Itu gak ada kayak junk food kalau gue mau menganalogikan gitu Ya, ya. Lu cuma ya. kayak makan bubur aja Hmm. udah, tapi Hmm. sebenarnya di badan lo nggak sehat, di mental lo nggak sehat. Kalau gue ngeliatnya kayak gitu. Tapi kalau lo Hmm. bisa ngebawa itu menjadi hal yang lebih apa ya, lebih berfaedah gitu kalau gue ngelihatnya, ya menurut gue itu lebih baik. Hmm. Jadi makanya kalau gue baca reviewnya My Brilliant Friend aja gue udah seneng gitu. Cuma nonton trailer aja gue udah seneng, kayak ih gue kayak harus nonton hanya untuk merasakan apa sih struggles yang dibawa oleh si dua karakter utama ini, dan bagaimana mereka saling Ya. membantu satu sama lain Hmm. gitu kan. Energi positif itu yang ingin gue ambil banget gitu. Sama Hmm. kayak gue nonton Girls, sama kayak gue nonton apa, Euphoria sedikit ya, gue nggak ngikutin banget sih. Killing Eve juga sebenarnya kocak sih, kalau gue Hmm. kayak super super geblek tapi menyenangkan gitu. Maksudnya melihat sisi lain dari isu feminisme ini, nggak cuma perihal tadi itu bad or good atau maskulin dan feminin. Kita Hmm. rasanya nyampe di dikotomi itu lagi, itu akan cuma menghentikan kita di titik ini aja gitu. Kayak lu nggak akan mencapai Hmm. tanda kutip revolusi atau ingin membuat Hmm. kesetaraan gender kalau lu akhirnya cuma berangkat di situ aja gitu. Dan film Hmm. menurutku punya power yang kuat untuk menunjukkan representasi gitu, untuk mengangkat lagi motivasi gitu ya orang-orang, apa sih yang bisa kita suarakan di sini gitu. Dan rasanya kalau cuma berhenti di pelakor tadi, kayak sayang nggak sih lo menghabiskan waktu cuma berhenti di Ya, situ. Kalau gue ya, tapi benar-benar. again itu Ya. lo akan melihat film dengan cara apapun, terserah lo mau ngerepresentasiinnya kayak gimana. Hmm. 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 Gitu sih. Iya. Ini juga udah kayak mau tinggal 10 menitan gitu. Oh, oke. Mungkin mungkin kalau mau balik sedikit ke kita kan udah sempat ngebahas juga tuh kalau ada perihal-perihal arsitektur yang bisa dibahas juga perbandingan antara si Mm-mm. My Brilliant Friend sama Four More Shot. Ya, ada yang mau sampaikan Mm-mm. nggak sebagai uh, gue bilangnya aktivis arsitektur dan lingkungan lah gitu. Ya Allah. Nggak, kalau gue sebenarnya ngelihat pertama kali bener tone-nya itu catchy banget ya, karena satu yang My Brilliant Friend tuh seperti memperlihatkan suasana ya memang Eropa yang suram gitu, yang kayaknya emang strugglingnya tuh diangkat banget gitu. Kalau dan gue kebetulan ngelihatnya tuh yang pas trailer, yang bahkan sampai ibu bapaknya si Lila ya yang bilang enggak, dia Hmm. nggak pinter, ngapain sih lu ngomongin sekolah ngebuat anak cewek gitulah kurang lebih. Itu kan jadi kayak, what, ini apa nih gitu kan, gue makin gitu. Cuma di itu semua sekatnya jarang banget yang sekolahnya, justru itu di rumah Iya, semua, di iya. rumah. Jadi Terus ruang baru pas ruangnya bener-bener aja. dipertimbangkan gitu. Heeh, privat, 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 privat. Terus dia baru pas ketemu si temennya itu kan, si Lunanya itu, dia Hmm? keluar. Terus dia sampai ke explore, sampai ke gorong-gorong, sampai ke Hmm. apa namanya, ketemu domba-domba, melihat Iya, dunia yang iya. lebih luas gitu kan. Jadi Iya, iya. gue melihat representasi ruangnya tuh nggak cuma berhenti di apa, ketika lu ingin improve gitu, ingin mencapai self improvement atau achievement, itu nggak berhenti di domestik gitu. Oke, dia kayak mau explore, tapi yang gue seneng explore itu bareng temen cewek gitu. Jadi kayak Ya. ini gue bilang kan kayak, oh oke, ini menarik satu itu. Nah sementara kalau yang For More Shots Please, gue Formal shot. ngelihatnya kayak memang apa, kayak memang Sex and the City versi Mumbai gitu kan. Terus udah gitu yang Ya. di New York Times artikel yang lu kasih tuh beneran empat cewek lagi fotonya kan, kayak Hmm. oke, ini beneran mbak-mbak high high class, terus Ya, kayaknya high emang class. fashionnya, terus yang diambil tuh ruang-ruang yang secara ininya kekinian gitu kan, kayaknya instagramable, terus bagus gitu shootnya, diambilnya indah, representable banget buat high class, lalu barbar yang dengan ininya neonnya ya. Jadi sebenarnya gue kayak ngelihat Sex and the City versi Mumbai gitu, dan atau ngelihat apa sih, gue nggak tahu sih, kayak sebenarnya gue kayak ngeliat Jakarta juga, tapi Iya, iya. beda juga. Gue cuma ngeliat Kayak oke nih. kayak kayak antara Bandung sama Bali sih kalau gua ngeliatnya Ya Bandung sama Bali, Bali. Bali gue Bali. ngerasa Bali Bali. ini Hmm. pas gitu. Terus yang dibahas juga perihal tentang seksualitas gitu, baik
dari segi praktik Ya. maupun juga orientasinya gitu kan. Jadi Hmm. mencoba mengeksplorasi ruang ya, nggak berhenti di persoalan memang tadi struggles untuk mencapai ruang yang lebih dieksplor gitu ya, tapi untuk apa ya, ada otoritas lebih gitu terhadap tubuh kayaknya ya, karena Iya, iya, kayaknya semua ketubuhan juga. pamerin baju Iya. Heeh. apa. Dan kalau gue ngeliat konteks tadi yang lu cerita tentang Mumbai kan kayak gimana sih semuanya gazingnya dari ini ya perspektif cowok gitu kan, rasanya kalau ada cewek kayak gitu Hmm. ngeklaim space gitu ya, ngeklaim ruang publik dengan baju yang bagus bahkan menjadi center of attention, itu kan sebenarnya kayak cari mati gitu kan in a way gitu, cuma dia berani gitu Itu. untuk Iya, dia dia untuk berani, dia berani. gitu. Kayak dia berani dengan teman-temannya, gue punya space dan ini semua karena gue liberating in a sexual way gitu. Oke, gak Heeh. apa-apa juga gitu. Cuma apa namanya ya, menurut gue berhenti sampai di situ aja perihal body authority segala macam. Tapi ada isu lagi yang gua rasa harus dilihat. Ini kan high end gitu ya. Ya, Orang-orang dari kelas atas yang ya. dibangun gimana, gue nggak belum nonton jadi gue nggak bisa judging, cuma Hmm. kalau gue mau compare trailer keduanya, yang My Brilliant Friend ini kan kelihatan banget struggling kelas kelas menengah bawah ya, maksudnya kan karena makan dulu baru nanti urusan Heeh, sekolah heeh. ntar gitu. Lu pentingin dulu bisa masak Iya, dulu iya. jadi Lo dulu makan dulu baru mikir, iya, iya. Heeh. gitu. Sebenarnya itu kan enggak gitu, mereka body authority segala macam lah, pokoknya gue claiming public space, gue nggak takut sama cowok, gue bebas dalam berhubungan seks dan sebagainya. Jadi oh oke, apa namanya, kita punya perjuangan yang beda, tapi gue rasa kita harus lihat juga gitu siapa sih yang punya suara di sini dan bagaimana kita memanfaatkan atau memaksimalkan suara kita terhadap eh, equity tadi itu, kesetaraan tadi itu. Menurut gue itu sih. Ya, udah mau Representasi dari 5 menit. Kira-kira menurut lo kesimpulan dari diskusi kita pada siang menjelang sore ini apa, Feb? apa ya, ternyata film-film di berbagai macam platform kalau perihal human rights and feminism ini menarik ya. Gue kayaknya bukan orang yang ngikutin series kekinian banget again gitu ya, gue Soalnya tipe gini, yang bener. Feb. Soalnya gini, Feb. Kalau gue kekurangannya, gue malas baca ya. Gue malas baca ya. Gue malas baca, tapi gue rajin baca. Salah. Gue malas baca Rajin buku. Gue malas baca buku. Tapi gue rajin baca film, baca artikel-artikel. series, baca eh, orang gitu kan. Jadi mungkin cara kita membaca meskipun berbeda, tapi kalau niatnya kita membaca dan mencari referensi dan mencari teori, pada akhirnya itu akan sama kayaknya menjadi pilihan untuk either self improvement maupun social improvement, baik bagi diri kita masing-masing maupun bagi hampir semua orang. Pada intinya kalau gue honestly sorry to say ya, isu-isu tertentu gue akan pro choice, tapi isu-isu yang lain gue ya udah dari sananya gitu. Kalau dari gue lebih ke bahwa Sebenarnya siapapun kita. menurut gue melihat Gimana film gimana? tuh film sebenarnya juga membaca konteks menurut gue. Kayak tadi Nah, kan, itu. karena kalau feminisme juga sebenarnya akan krusial ketika kita tahu konteksnya dulu kan. Jadi jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sudah dilakukan oleh feminis dulu sebelumnya gitu, bahwa oh nggak efektif nih yang kemarin kalau kita cuma ngebahas kesetaraan gender cuma sampai di misalnya perempuan harus ada representasinya di ruang publik atau di bidang tertentu gitu. Ya, sampai di Hmm. situ aja kan, tapi kan ternyata nggak mengangkat yang kelas bawah ke atas gitu. Nah, artinya kan film sebenarnya punya punya kuasa atau punya apa ya, ruang yang bisa ngangkat suara-suara itu. Nah, menurut gue karena dia ngebahas konteks dengan baik di kedua ini ya, kedua series ini, menurut gue itu juga jadi representasi yang baik tentang apa sih yang menjadi highlights orang-orang tentang isu feminisme ini gitu. Mungkin dari situ bisa jadi pintu masuk untuk ngomongin lebih lanjut gitu, apa yang bisa kita angkat ya soal kalau ngomongin kesetaraan gender gitu. The series in the new novel, betul betul. Iya tuh. Iya, betul banget. Intinya TV series, streaming series ya. Kalau sekarang udah 4.0 TV-nya, TV 4.0 is the new novel. Karena emang karena novel-novelnya diangkat jadi serial, diangkat jadi film gitu kan. Iya, At the end benar-benar. of the days,
Uh, jadi kita mungkin bisa sepakat bahwa at the end of the days, either itu kita belajar untuk self improvement maupun social impact, apapun itu pilihan belajar kita, apapun itu cara kita mencoba untuk memahami, itu adalah pilihan yang baik selama niatnya juga sejalan dengan itu gitu. Meskipun caranya berbeda, apalagi dengan sekarang kayak self quarantine kayak gini, kemudian jadi malah terbuka orang-orang yang sebelumnya belum pernah nyoba yang kayak gini-gini, jadi malah makin terbuka. Dan harapan kita ke depannya, harapan gue sih ya, dan orang-orang yang mungkin bisa satu perspektif sama kita, dengan adanya media alternatif itu bisa menjadi jalan perubahan sosial maupun pengembangan diri yang lebih baik ke depannya seiring dengan berjalannya waktu. Ya, betul betul Ya. setuju. Thank you, Feby. Kita lanjut ngobrol-ngobrol topik atau serial atau apa ya, gosip Film kali ya, masyarakat kalau yang kita lain. bisa nonton satu gitu, kita bahas satu film gitu, mungkin bisa dibedah Iya. Nah, kapan-kapan. ini nanti gue sama Dewi akan bikin talk berikutnya itu fokus ke normal people ya. Kenapa? Oke, Karena oke. kita fokus ke normal people. Nanti itu film serinya itu lebih fokus ngebahas interpersonal. Jadi mungkin gue akan lebih berat, bukan lebih berat ya, lebih dominan ngebahas ngebahas sisi psikologisnya baik perempuan maupun lelaki gitu dalam suatu hubungan. Nah, mungkin nanti gue juga share ke lo sih, tapi kalau mau discuss per film nanti kita akan bisa lebih listing dulu kayak series atau film apa aja yang udah pernah lu tonton, karena sepertinya lebih mudah gue yang ngikutin lo udah nonton apa aja daripada gue, karena Dewi Dewi itu korban racun gue yang paling gampang, karena dia gue racunin semua film seri, karena dia juga ngeracunin gue film seri. Ya, Oke. udah ada hitungan mundur dua menit. Thank you Feby, thank you semua yang udah mampir Bye. di live kita. Sampai jumpa di live kita berikutnya, baik gue dengan Feby maupun Feby dengan kawan-kawan lain, maupun gue dengan kawan-kawan lain ngebahas banyak hal ya. See you again. Siap. Thank you. Yuk, thank you. Bye. Bye bye.